Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan, selamat datang di channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup. Di sini, kami membagikan kisah-kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberi like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai kisah hari ini. Bus yang membawa Kirana menuju harapannya tiba di pelabuhan Merak saat matahari beranjak turun ke peraduannya. Langit jingga memantul di permukaan laut, menari-nari di atas gelombang yang berkejaran. Dengan gemuruh mesin, bus perlahan memasuki lambung kapal yang besar, seperti ditelan raksasa besi yang siap mengantarkan mereka ke seberang. Dari kursinya di samping sopir, Kirana menyaksikan semuanya dengan mata berbinar. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan, melainkan awal dari sebuah impian. Saat kapal mulai berayun pelan di atas laut, satu persatu penumpang turun dari bus, meregangkan kaki, menghirup udara laut yang membawa aroma asin. "Kamu nggak turun, Kirana?" tanya Pak Herman, sang sopir yang sudah bertahun-tahun mengarungi jalanan dari Jakarta ke Padang. "Memang harus turun, Pak," Kirana balik bertanya, menatap lelaki paruh baya itu dengan rasa ragu. Pak Herman terkekeh kecil. "Terserah kamu. Kalau mau lihat laut, turunlah. Kalau lebih suka duduk manis, ya istirahat saja di dalam." Kirana diam sejenak. Angin laut menerpa wajahnya melalui jendela yang sedikit terbuka. Ada sesuatu yang memanggilnya di luar sana. Entah angin, ombak, atau mungkin takdir yang sedang menanti di seberang lautan. Kirana memilih tetap duduk di dalam bus. Angin laut yang menyelinap melalui jendela yang terbuka sedikit membuatnya nyaman. Pak Herman juga tidak turun. Mereka duduk berdampingan, berbagi kisah dalam hening yang hanya diisi suara ombak dan sesekali deru mesin kapal. "Dulu saya pernah masuk penjara," kata Pak Herman tiba-tiba. Suaranya tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Kirana menoleh, alisnya sedikit terangkat. "Menabrak pengendara motor sampai meninggal dunia," lanjutnya. "Itu kecelakaan. Saya nggak sengaja." Kirana tidak langsung menanggapi. Matanya menatap jauh ke hamparan laut yang perlahan berubah warna. Senja semakin redup, menyisakan sisa-sisa jingga yang berpendar di atas ombak. Sejenak kemudian, Kirana dan Pak Herman larut dalam percakapan yang tak terduga tentang hari-hari mereka di balik jeruji. Mereka saling bertukar kisah, seperti dua sahabat lama yang dipertemukan kembali oleh takdir, membongkar masa lalu dengan tawa kecil dan helaan napas panjang. Lelah bercerita, keduanya terdiam. Sore perlahan berubah menjadi malam. Lampu-lampu kapal mulai menyala, berkedip-kedip seperti kunang-kunang raksasa di tengah lautan. Kirana menatap keluar, menikmati pemandangan yang baru pertama kali ia rasakan. Pergantian siang menjadi malam di antara dua pulau, di atas hamparan laut yang luas dan tak bertepi. Setelah menyeberangi Selat Sunda, bus kembali melaju, membelah jalanan Sumatera yang lengang di bawah langit malam. 2 jam kemudian, kendaraan itu berhenti di sebuah rumah makan Padang. Aroma gulai dan rendang yang menguar dari dapur langsung menyergap hidung. Kirana begitu pintu bus terbuka. Pak Herman memarkirkan bus dengan cekatan, lalu menoleh ke arah Kirana. "Kita makan dulu," katanya, suaranya berat namun penuh kehangatan. Kirana diam. Matanya ragu-ragu menatap rumah makan sederhana itu. Seumur hidup,
Ia terbiasa menghitung setiap rupiah sebelum memutuskan sesuatu. Pak Herman, yang rupanya menangkap kebimbangan itu, tersenyum kecil. Gak usah pikirin gimana cara bayarnya. Selama aku makan, kamu juga ikut makan, katanya, seolah memberi keputusan yang tak bisa dibantah. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuat Kirana merasa hangat. Pak Herman bukan sekadar sopir bus. Ada kelembutan dalam sorot matanya, ketegasan dalam caranya berbicara. Sosok yang anehnya terasa begitu dekat. Sesuatu dalam diri Kirana bergetar. Entah kenapa, dalam sosok lelaki tua itu, ia seperti menemukan sesuatu yang selama ini hanya bisa dibayangkan, seorang ayah. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak pertama kali menghirup udara dunia. Kirana mengikuti langkah Pak Herman dari belakang, berdampingan dengan Bang Andi, kernet bus yang sejak tadi sibuk dengan rokoknya. Mereka menuju meja panjang yang memang disediakan khusus untuk para sopir. Aroma kopi hitam dan suara dentingan sendok di gelas-gelas kaca bercampur dengan tawa kasar para lelaki jalanan itu. Begitu Kirana duduk, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Tatapan mereka tak sepenuhnya ramah, lebih seperti serigala lapar yang menemukan sesuatu yang menarik. Kirana menggigit bibirnya, merasa tak nyaman. Pak Herman meletakkan sendoknya dengan sedikit keras, lalu menatap mereka tajam. Jangan macam-macam dengan anakku, katanya, suaranya datar, tapi cukup untuk membuat meja itu sunyi seketika. Salah satu sopir terkekeh mencoba mencairkan suasana. Masak bang, punya anak gadis secantik ini? Godanya. Pak Herman menyeruput kopinya dengan tenang. Aku memang jelek, ibunya cantik, jawabnya datar. Jawaban itu anehnya seperti mantra yang langsung memadamkan api di mata mereka. Tak ada lagi tatapan nakal, tak ada lagi godaan. Suasana kembali seperti semula, hanya ada sendok yang beradu dengan piring dan obrolan ringan tentang jalanan yang tak pernah tidur. Perjalanan kembali berlanjut. Bas melaju membelah jalan yang meliuk di antara lembah dan perbukitan. Dari balik jendela, panorama Sumatera terbentang megah. Barisan bukit hijau yang diselimuti kabut tipis, pepohonan tinggi yang berayun diterpa angin malam, serta sungai-sungai kecil yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Di kejauhan, lampu-lampu rumah penduduk berkelip di lereng bukit, seperti bintang yang jatuh dan tersangkut di bumi. Kirana menyandarkan kepalanya di jendela, membiarkan pemandangan itu mengalir ke dalam hatinya, membawa ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Setelah hampir 2 hari perjalanan yang panjang dan melelahkan, bus akhirnya memasuki kota Bukit Tinggi. Udara dingin khas dataran tinggi menyelinap melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan. Lampu-lampu kota berpendar lembut, menyambut mereka dengan kehangatan yang samar. Bus meluncur perlahan menuju poolnya yang ada di pinggiran kota. Begitu mesin dimatikan, keheningan langsung mengambil alih. Hanya tersisa suara malam yang sesekali dipecahkan oleh deret pintu bus yang terbuka. Kita sudah sampai di Bukit Tinggi, Kirana, kata Pak Herman sambil menepuk ringan bahunya. Kirana mengangguk, lalu merapikan tasnya. Pak Herman sudah lebih dulu turun, berdiri di samping pintu dengan tangan terselip di saku celana. Mana alamat yang kamu cari? Tanyanya. Kirana merogoh kantong celananya, mengeluarkan kartu nama yang sudah agak lecek. Nama Dini tertera di sana dengan jelas. Ia menyerahkannya kepada Pak Herman. Pak Herman melirik sekilas, lalu tersenyum kecil. Gak jauh dari sini, katanya.
Tapi sebaiknya cari besok pagi saja. Sekarang sudah jam 10 malam. Kirana mengangguk pelan. Tubuhnya lelah, matanya terasa berat, tetapi hatinya hangat oleh perhatian yang diberikan Pak Herman. Untuk malam ini, kamu tidur di pool bus ini saja, kata Pak Herman. Suaranya lembut namun tegas. Nanti Bapak titipkan kamu sama penjaga di sini. Tanpa menunggu jawaban, Pak Herman melangkah menuju pos penjaga. Ia berbicara sebentar dengan pria berseragam lusuh yang duduk di bangku kayu, menyeruput kopi dalam gelas kecil. Lelaki itu mengangguk, lalu mendekati Kirana. Tidur saja di tempat istirahat. Besok pagi baru cari alamat itu, katanya singkat. Baik, Pak, jawab Kirana sopan. Pak Herman menepuk bahu penjaga itu. Titip anakku ya, katanya. Nada suaranya tak main-main. Jaga dia baik-baik. Kirana tercekat. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat dadanya sesak. Anakku, katanya tadi. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan matanya yang tiba-tiba terasa panas. Pak Herman berdehem, lalu merogoh kantongnya, memastikan sesuatu. Kirana, Bapak harus lanjut ke Medan, katanya. Kalau kamu gak ketemu orang yang kamu cari, atau kalau gak nyaman tinggal di sana, balik saja ke pool ini. 3 hari lagi Bapak balik ke sini. Kirana mengangguk cepat. Baik Pak Herman, terima kasih banyak, katanya, suaranya hampir bergetar. Ia menjabat tangan Pak Herman erat-erat, berusaha menyampaikan rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pak Herman tersenyum kecil, lalu melangkah kembali ke dalam bus. Mesin kembali menderu, lampu depan menerangi jalanan gelap. Kirana berdiri di sana, menatap bus yang perlahan menjauh, membawa serta sosok lelaki yang dalam waktu singkat telah mengisi sedikit kekosongan di hatinya. Kirana menatap bus yang perlahan bergerak meninggalkan pool, lampu belakangnya berpendar redup di antara bayang-bayang malam. Suara mesin yang semula menggeram kini semakin menjauh, hingga akhirnya hanya keheningan yang tersisa. Bus itu menghilang, ditelan gelapnya malam, tetapi jejak kebaikan Pak Herman masih tertinggal di hatinya. Ternyata banyak sekali orang baik di dunia ini, Kirana membatin. Ia menghela napas panjang, merasakan kehangatan yang aneh, namun menenangkan. Pak Herman, lelaki yang baru saja dikenalnya, telah memperlakukannya dengan begitu tulus, tanpa pamrih. Semoga Pak Herman sehat selalu, gumamnya pelan, hampir seperti doa yang ia titipkan kepada angin malam. Kirana tersenyum kecil, lalu melangkah masuk ke dalam pool, membawa harapan bahwa esok akan menjadi awal yang lebih baik. Malam berganti pagi, tetapi Kirana masih enggan beranjak dari tempat tidurnya. Sebuah meja besar, beralas karpet tipis, telah menjadi ranjang dadakan yang cukup nyaman untuk melewati malam. Ia menggeliat pelan, menarik selimut tipis yang dipinjamkan Bapak, penjaga semalam, mencoba melawan udara dingin bukit tinggi yang terasa menusuk kulit. Hawa sejuk kota ini begitu berbeda dari panasnya Jakarta, tempat di mana ia tumbuh. Dulu, ia selalu mengeluh tentang keringat yang lengket di badan, tentang udara yang seperti enggan beranjak dari permukaan aspal yang membara. Kini, ia justru harus bergelut dengan hawa dingin yang diam-diam menyusup ke tulang. Ia membenamkan wajah di balik selimut, ingin berlama-lama menikmati kehangatan yang tersisa. Namun, matanya tanpa sadar melirik jam dinding yang menggantung di ruangan. Sudah jam 8 pagi, desisnya. Sekejap saja kantuknya lenyap. Ia buru-buru bangkit,
meraih baju ganti dari dalam tas lusuhnya, lalu melangkah menuju kamar mandi. Air dingin menyambutnya tanpa ampun, membuatnya tersentak. Ia menarik napas dalam, lalu membasuh wajahnya, membersihkan diri sekadarnya. Ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Ada sesuatu yang harus ia cari di kota ini, atau mungkin seseorang. Melihat Kirana sudah bangun, penjaga pool menghampirinya dengan senyum ramah. "Saya sudah siapkan sarapan pagi. Ayo ke sini deh," katanya. Kirana mengangkat wajah, sedikit terkejut. Tidak usah repot-repot, Bang," ujarnya, merasa sungkan. "Tidak apa-apa," balas penjaga itu sambil terkekeh. "Pak Herman barusan menelepon, nyuruh saya sediakan sarapan buat adik." Kirana tertegun. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Betapa baiknya Pak Herman. Lelaki itu bahkan masih memikirkannya, memastikan ia tidak kelaparan. Meski perjalanan mereka telah berpisah semalam, ia tersenyum kecil, mengangguk. "Terima kasih, Bang," katanya, lalu melangkah menuju meja makan dengan hati yang penuh rasa syukur. Selesai makan, penjaga pool itu segera memesankan ojek online untuk Kirana. Ia menatap layar ponselnya sebentar, lalu mengangguk puas. Tak butuh waktu lama, seorang driver ojol datang. Lelaki itu memakai jaket hijau khas, dengan helm yang masih terpasang di kepalanya. Penjaga pool menghampirinya, lalu berbicara dalam bahasa Minang yang kental. Kirana tak sepenuhnya paham, tetapi dari intonasi suara dan sesekali lirikan yang diarahkan kepadanya, ia mengerti. Abang itu sedang menitipkan dirinya, memastikan agar ia diantar dengan selamat, agar ia benar-benar sampai ke alamat yang dituju. Setelah berbincang sebentar, penjaga itu berbalik ke arah Kirana. "Silakan deh," katanya, mempersilahkan Kirana naik ke motor. Kirana mengangguk, mengenakan helm yang diberikan driver. "Kalau nanti tidak ketemu orang yang dicari, balik lagi ke sini, ya?" Kirana terdiam sejenak. Kata-kata itu persis seperti yang dikatakan Pak Herman semalam. Ada sesuatu yang terasa hangat di hatinya. Begitu banyak orang baik di dunia ini. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Iya, Bang. Terima kasih." Motor pun melaju perlahan, meninggalkan pool bus di pinggiran kota Bukit Tinggi. Ojek online itu membawa Kirana melintasi jalan-jalan kota Bukit Tinggi yang masih terasa asing baginya. Sesuai dengan alamat yang tertera, motor akhirnya berhenti di depan sebuah rumah megah berwarna putih. Pagar tinggi berdiri kokoh, dengan nomor rumah yang terpasang rapi di dindingnya. "Sudah sampai, Uni," ujar si driver menggunakan sapaan khas orang Minang untuk menghormati perempuan. Kirana menatap rumah itu, hatinya berdebar pelan. "Benar ini rumahnya, Bang?" tanyanya, ingin memastikan. "Iya, Uni, sesuai dengan alamat yang dipesan tadi," jawab si driver. "Mantap." Kirana merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu nama yang sejak kemarin digenggamnya erat. Ia menatapnya sejenak, lalu menyerahkannya kepada driver itu. "Benar ini, Bang?" tanyanya lagi, seolah butuh kepastian lebih dari sekadar keyakinannya sendiri. Si driver menerima kartu nama itu, meneliti sebentar, lalu mengangguk. "Betul, Uni. Lihat, nomor rumahnya sama," katanya sambil menunjuk angka yang tertera di dinding pagar rumah mewah itu. Kirana menghembuskan napas lega. "Baik, terima kasih, Bang." Ia mengeluarkan uang dari tasnya. "Berapa ongkosnya?" tanyanya, bersiap membayar. Driver itu tersenyum,
Sudah dibayar sama Uda yang tadi. Kirana tertegun. Uda yang tadi, ulangnya, seakan butuh waktu untuk mencerna kata-kata itu. Driver itu mengangguk santai. Iya, yang di pool tadi. Kirana melongo. Lagi-lagi, seseorang sudah lebih dulu memikirkan kebutuhannya. Lagi-lagi, ada kebaikan yang datang tanpa diminta. Buru-buru ia mengucapkan terima kasih sebelum motor itu melaju pergi, meninggalkan dirinya yang masih berdiri di depan rumah megah itu, dengan hati yang penuh kehangatan. Kirana menatap rumah megah di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Rumah Kak Dini benar-benar seperti istana. Meski di Jakarta dia pernah melihat rumah-rumah mewah seperti ini, tetap saja berdiri di depan gerbangnya memberikan sensasi yang berbeda. Dia hanya bisa membayangkan bagaimana bagian dalam rumah itu. Pasti jauh lebih nyaman dan mewah dibanding tempat tinggalnya dulu. Entah itu di kolong jembatan atau di kamar kecil di balik jeruji besi. Kirana celingak-celinguk, mencari cara untuk masuk. Tidak ada orang yang terlihat di balik pagar tinggi itu. Hatinya mulai ragu, apakah dia benar-benar diterima di sini? Dari seberang jalan, seorang ibu pemilik warung yang sedari tadi memperhatikannya, akhirnya menegur. Mencari siapa, nak? Suara ibu itu ramah, meski logat Minangnya cukup kental. Kirana sedikit bingung. Sepertinya ibu itu bertanya siapa yang sedang ia cari. Dengan cepat, dia menyeberangi jalan, menghampiri ibu itu. Mencari Kak Dini, Bu. Ini alamatnya, katanya sambil menyodorkan kartu nama Dini. Ibu itu melihat sekilas kartu nama tersebut, lalu mengangguk. Oh, mencari Dini, katanya seakan memastikan. Lalu, ibu itu menunjuk ke arah pagar rumah. Itu ada bel di dekat nomor rumah itu. Tekan saja. Mungkin Dini masih di rumah, jelasnya. Kirana mengikuti arah telunjuk ibu itu, dan benar saja ada sebuah bel kecil di dekat nomor rumah yang tadi tidak ia perhatikan. Terima kasih, Bu, ucapnya sopan. Sama-sama, nak, jawab ibu itu sambil tersenyum. Setengah ragu, Kirana melangkah kembali ke depan pagar. Tangannya sedikit gemetar saat menekan bel. Suara ting-tong terdengar nyaring, menggema di pagi yang masih sepi. Jantung Kirana berdegup lebih cepat. Bagaimana jika Kak Dini tidak mengenalnya? Bagaimana jika dia tidak diterima? Ia menunggu dengan harap-harap cemas. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan paruh baya muncul tergopoh-gopoh menuju gerbang. Nafasnya tersengal, kedua tangannya yang kurus menarik gagang pintu besi setinggi dada dengan sekuat tenaga, seolah hendak membuka gerbang menuju dunia lain. Matanya menyipit tajam. Ada apa? Suaranya parau, penuh selidik. Saya mencari Kak Dini, jawab Kirana, suaranya nyaris tenggelam oleh suara gesekan logam. Ia segera menyodorkan kartu nama dengan tangan sedikit gemetar. Perempuan itu mengernyit. Matanya menyapu, Kirana dari ujung rambut hingga ke ujung sepatu. Ada jeda, seperti tengah mengukur, menimbang apakah tamu ini pantas dipersilakan masuk atau justru harus segera diusir sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Mbak Dini ada di dalam, katanya akhirnya, masih dengan raut penuh keraguan. Tapi dia tidak bilang akan menerima tamu hari ini. Sejenak ia diam, lalu bertanya lagi, lebih tajam kali ini. Dari siapa? Kirana Buyuk Dere, dari Jakarta. Mata perempuan itu kembali menjelajahi sosok Kirana.
seakan mencari petunjuk tersembunyi dalam lipatan bajunya, dalam gestur tubuhnya, dalam ketukan ujung sepatunya ke tanah. "Silakan duduk dulu," katanya kemudian sambil menunjuk bangku kayu di dekat gerbang. Tanpa suara, ia menutup kembali pagar tinggi itu, menyisakan bunyi gesekan engsel tua yang nyaring di udara. Kirana duduk, kedua tangannya bertaut, lututnya sedikit bergetar. Kakinya bergerak pelan, bertumpu pada tumit, berayun ke depan dan ke belakang. Gerakan kecil khas seseorang yang tengah melawan kegugupan. Tiba-tiba, suara pekikan melengking memecah udara. "Kirana." Seperti angin badai, sosok itu berlari ke arahnya. Langkah-langkah tergesa, suara napas tersengal, dan sebelum Kirana sempat sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, tubuhnya sudah terhimpit dalam sebuah pelukan erat. Kirana terperangah. Dini. Kehangatan itu datang begitu tiba-tiba, begitu penuh, begitu menggetarkan. Namun Kirana ragu-ragu, ada rasa sungkan yang menyelinap di dadanya. Ia melirik pakaiannya yang berdebu, lengannya yang mungkin kotor setelah perjalanan panjang. "Saya kotor, Kak Dini," bisiknya pelan, merasa tak pantas mengotori pakaian bersih dan wangi milik perempuan itu. Tapi Dini tak peduli. Ia malah semakin mengeratkan pelukannya, seakan hendak memastikan bahwa Kirana bukan sekadar bayangan yang akan menghilang dalam sekejap. Ia bahkan melompat-lompat kecil, seperti anak kecil yang baru saja menemukan kembali boneka kesayangannya setelah lama hilang. "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Suaranya penuh keheranan, penuh kegembiraan yang tak bisa ditahan. "Kamu baik-baik saja, kan?" Ada semburat kecemasan di matanya, tapi lebih dari itu, ada rindu yang meluap-luap. Rindu yang tak butuh kata-kata, hanya cukup dengan pelukan yang tak ingin dilepaskan. Dini menggenggam tangan. Kirana erat, begitu erat, seakan takut kehilangan lagi. Dengan semangat yang tak bisa dibendung, ia menarik Kirana menuju teras rumah mewah itu. Kirana tak banyak bicara, hanya mengikuti. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Langkahnya yang ragu-ragu, nyaris setengah hati. Begitu sampai di ambang teras, ia buru-buru melepas sandalnya. Takut meninggalkan jejak debu di lantai yang berkilau seperti cermin. Dini memberi isyarat agar Kirana duduk di kursi empuk itu. Kursi yang tampak begitu nyaman, begitu megah. Kirana menelan ludah. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Duduk di kursi semewah ini, rasanya ia tak pantas. Namun, gerakan Dini begitu tegas, hampir seperti perintah yang tak bisa dibantah. Kirana menyerah. Ia duduk dengan hati-hati, seolah khawatir kursi itu akan menolaknya. Dan disitulah mereka, dua sahabat yang lama terpisah, kini duduk berhadapan. Pada awalnya, hanya ada diam, lalu tawa kecil, lalu perlahan, satu persatu, kata-kata mulai mengalir. Sejenak kemudian, perempuan parubaya yang tadi membukakan pintu membawakan segelas teh hangat dan satu toples cantik yang berisikan kue kering. "Ayo, diminum," kata Dini. Kirana mengangguk malu-malu. Kirana mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Matanya menelusuri pilar-pilar tinggi, lampu gantung berkilauan, dan lantai marmer yang begitu bersih hingga hampir bisa digunakan untuk bercermin. Rumah Kak Dini seperti istana. Mewah sekali. Gumamnya nyaris seperti bisikan. Ada kekaguman di sana, tapi juga sesuatu yang lain. Sebuah jarak yang tiba-tiba terasa nyata. Dini terkekeh, gelombang tawanya ringan seperti angin sore. "Ah, kamu bisa aja," katanya, mencoba meredakan suasana. Tapi Kirana tak bercanda. Baginya, rumah ini benar-benar seperti istana.
tempat yang terasa begitu jauh dari dunia yang selama ini ia kenal. "Siapa Dini?" Suara itu datang dari arah pintu, berat dan penuh selidik. Seorang pria muncul dari balik ambang, berpakaian kasual namun jelas berkelas. Gerak-geriknya tegas, seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan cepat. Di pinggangnya tergantung sebuah tas kecil, dan dari caranya melirik jam tangan, Kirana bisa menebak dia sedang bersiap untuk pergi. Dini menoleh, tersenyum. "Ini Kirana," jawabnya, suaranya sedikit melunak. "Dulu kami bertemu di Jakarta. Aku sering mewawancarainya di lembaga pemasyarakatan." Dini berhenti sejenak, lalu menatap Kirana. Ada kebanggaan yang samar di matanya. Sekarang dia sudah bebas. Sebuah keheningan menyelinap, seolah kata bebas itu menggantung di udara, berpendar di antara mereka. Dini kemudian menoleh ke Kirana, senyumnya hangat. "Ini abangku, Kirana," katanya, matanya berbinar. "Sejak kecil, dia sudah menjadi pengganti ayah bagiku. Ayah kami meninggal waktu kami masih kecil dulu." Ada sesuatu dalam suara Dini saat mengucapkannya. Bukan sekadar penjelasan, tapi juga penghormatan. Seakan dalam satu kalimat itu tersimpan ribuan kenangan yang tak terucapkan. Kirana menoleh ke arah pria itu. Ada sebersit kebimbangan yang melintas di matanya. Haruskah ia mengulurkan tangan? Tapi lihatlah pria itu, rapi berkelas, setiap helai pakaiannya tampak mahal, bersih tanpa celah. Sementara tangannya sendiri. Ia menunduk sedikit, melihat jemarinya yang masih menyimpan jejak perjalanan, mungkin berdebu, mungkin terlalu kasar untuk bersalaman dengan seseorang sepertinya. Tidak salaman bisa dianggap tidak sopan, mengulurkan tangan, tapi bagaimana jika pria itu enggan membalas? Akhirnya, Kirana memilih jalan tengah. Ia mengangkat wajah, tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan ke arah pria itu. Sebuah isyarat sederhana, tidak banyak, tidak sedikit, cukup untuk menyampaikan rasa hormat tanpa menyingkap keraguan yang bergemuruh di dadanya. "Aku mengajak Kirana ke sini, Bang," kata Dini, suaranya penuh harap. "Bolehkan dia tinggal, Dini?" Kirana merasakan dadanya mencelos. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir Dini, begitu ringan, seolah tidak ada yang perlu diragukan. Tapi bagi pria itu, ucapannya bagaikan petir di siang bolong. Pria itu tertegun. Sekilas, raut wajahnya mengeras, seperti seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Sudut matanya melirik ke arah Kirana, sorotnya tajam, seolah sedang mengukur, menimbang, mencari sesuatu yang tidak terlihat. Dini menelan ludah. Ada sesuatu dalam ekspresi abangnya yang membuatnya gelisah. "Tinggal di sini." Pria itu akhirnya bersuara, nadanya datar, tapi penuh penekanan, seakan memastikan ia tidak salah dengar. Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Dini untuk mengikutinya ke dalam rumah. Tanpa banyak kata, Dini menurut. Langkahnya cepat, seiring dengan debar jantungnya yang mulai tak beraturan. Begitu mereka tiba di dalam, pria itu menatap adiknya lekat-lekat. Suaranya keluar pelan, namun tegas, seolah tak ingin didengar oleh siapapun selain Dini. "Kamu yakin? Mantan narapidana mau kamu ajak tinggal di sini?" Dini terkesiap. Ada sesuatu dalam nada suara abangnya yang membuatnya tidak nyaman. Bukan sekadar keberatan, tapi semacam dinding yang mendadak berdiri di antara mereka. Kenapa tidak tanya dulu sama abang sebelum membawa dia ke sini? Lanjutnya, nadanya tetap terkontrol, tapi jelas mengandung ketegangan.
Dini mengangkat wajah, matanya berbinar penuh keyakinan. Memangnya kenapa, Bang? Dia anak baik. Bang Andi mendengus kecil, menggelengkan kepala. Kamu yakin dia anak baik? Kalau dia benar-benar anak baik, kenapa dia masuk penjara? Dini terdiam sejenak, lalu mendekat, memegang lengan abangnya dengan penuh harap. Bang Andi, tolonglah, izinkan dia tinggal di sini. Dia sudah jauh-jauh datang dari Jakarta. Masak aku harus menyuruhnya pergi begitu saja? Suaranya hampir bergetar. Ada ketulusan di dalamnya. Ada keyakinan, ada harapan. Tapi di mata Bang Andi masih ada keraguan yang belum lurus sepenuhnya. Percakapan mereka terputus oleh suara klakson yang menggema di halaman. Dari balik jendela, Dini bisa melihat sebuah angkutan eksekutif berhenti tepat di depan pintu gerbang. Mobil yang akan mengantarkan penumpangnya ke bandara. Bang Andi menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu yang hendak meledak di dadanya. Abang seminggu ini tidak di rumah. Kamu malah membawa mantan narapidana ke sini, katanya. Suaranya dingin, nyaris tanpa emosi. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi. Langkah-langkahnya tegas tidak ragu, seakan ingin segera meninggalkan topik pembicaraan yang tidak ingin ia hadapi lebih lama. Di ambang pintu, ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah Kirana. Seolah perempuan itu hanyalah bayangan di sudut rumahnya. Sesuatu yang tak perlu dipedulikan. Dini mengikuti abangnya keluar. Hatinya terasa berat. Tapi saat melihat Kirana, ia mencoba tersenyum. Senyum yang terasa dipaksakan, namun tetap berusaha memberi kehangatan. Kirana menangkapnya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Sebagai seorang mantan narapidana, ia paham ini adalah bagian dari hidup yang harus ia hadapi. Tidak semua orang siap menerima kehadirannya. Tidak semua orang percaya bahwa seseorang bisa berubah. Dan Kirana, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Karena ini baru permulaan. Maafkan saya, Kak Dini. Suara Kirana lirih, hampir seperti bisikan. Ia menunduk, seolah-olah meminta maaf atas sesuatu yang sudah ia duga akan terjadi. Dini tersentak. Maaf untuk apa? Tanyanya cepat, seakan ingin menyembunyikan sesuatu yang Kirana sudah tahu jawabannya. Kirana mengangkat wajah, matanya tajam, tapi tetap teduh. Abang Kak Dini tidak mengizinkan saya tinggal di sini, kan? Dini tercekat sesaat, hatinya ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia memilih jalur yang paling mudah. Enggak kok, jawabnya. Berbohong dengan senyum yang dipaksakan. Kirana tersenyum kecil, penuh pengertian. Saya paham, Kak. Tidak mudah bagi seseorang untuk menerima mantan narapidana. Dini menghela napas, tak tahu harus berkata apa. Ia tak ingin Kirana merasa tersisih, tapi ia juga tak bisa membohongi kenyataan. Kamu ngomong apa sih? Jawabnya. Ayo minum, katanya mengalihkan pembicaraan. Tapi di balik ajakannya, ada sesuatu yang terasa menggantung di udara. Dini lalu sibuk dengan smartphone-nya. Jarinya bergerak cepat di layar, membalas pesan demi pesan. Balasan WhatsApp dari abangnya terus berdatangan. Diskusi panjang tentang kemungkinan Kirana tetap tinggal di rumah ini. Kirana hanya duduk diam, memperhatikan. Setiap detik terasa lambat. Setiap ketukan layar terasa seperti palu yang sedang mengetuk nasibnya. Dini akhirnya berhenti sejenak dan menoleh. Kamu tunggu sebentar ya. Aku ke dalam dulu. Kirana mengangguk pelan. Iya, Kak.
Saat Dini menghilang di balik pintu, Kirana membiarkan pikirannya melayang jauh. Haruskah ia kembali ke pool bus? Menunggu Pak Herman kembali? Apakah kebimbangannya selama ini akhirnya menjadi nyata? Di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik lirih, sebuah ketakutan yang selama ini ia coba abaikan. Dini menempelkan ponsel ke telinganya, suaranya rendah, nyaris berbisik. Pembicaraan serius itu berlanjut, suaranya sesekali terdengar memelas. Beberapa kali ia menghela napas, berusaha meyakinkan, berusaha bernegosiasi. Kirana tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi ia bisa menebak. Telepon akhirnya terhenti. Dini menatap layar ponselnya beberapa detik, seolah memastikan segalanya telah usai. Nampaknya kesepakatan sudah tercapai. Entah seperti apa kesepakatan itu, Kirana tidak tahu. Dini menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya, lalu melangkah keluar. Langkahnya ringan, tapi ada sesuatu di wajahnya. Sebuah senyum yang dipaksakan agar terlihat biasa saja. Saat berhadapan dengan Kirana, ia mencoba lebih ceria. "Kok airnya nggak diminum?" tanyanya, seolah ingin membawa percakapan kembali ke sesuatu yang lebih ringan. Tapi Kirana tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gelas di hadapannya, seakan air di dalamnya bisa memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berputar di kepalanya. "Kirana?" Suara Dini terdengar ragu, hampir seperti bisikan. Kirana menegakkan tubuhnya. Ia sudah bersiap. Ia tahu apa yang akan dikatakan Dini. Ia tahu seperti apa kalimat penolakan itu akan terdengar. Tapi yang keluar justru sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. "Kamu tinggal di sini saja," kata Dini akhirnya. Kirana menatapnya, tidak langsung percaya. Sepertinya abang kakak tidak setuju. Suaranya datar, tak ingin berharap terlalu tinggi. Dini tersenyum kecil, getir, tapi tetap berusaha meyakinkan. "Masa kamu sudah jauh-jauh dari Jakarta, lalu tidak diterima di sini?" "Kakak serius?" tanya Kirana, masih ingin memastikan. Dini mengangguk, tapi Kirana menggeleng perlahan. "Kak, jika abang kakak tidak setuju, tidak apa-apa. Saya kembali ke Jakarta saja." Dini tertegun. Ada sesuatu dalam nada suara Kirana yang membuatnya tersentak. "Kamu ke Jakarta mau kemana?" Kirana tersenyum tipis. "Saya dari kecil sudah terbiasa hidup di jalanan, Kak. Dimanapun tepatnya, saya bisa tinggal." Dini merasa ada sesuatu yang mencubit hatinya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. "Tidak, Kirana." Suaranya lebih tegas kali ini. "Kamu harus tetap di sini. Kamu sudah jauh-jauh mencariku ke sini. Masa harus balik lagi ke Jakarta?" Tatapannya penuh keyakinan. Seakan untuk pertama kalinya, Dini benar-benar ingin berdiri di sisi Kirana, apapun yang terjadi. "Kamu benar, Kirana." Suara Dini terdengar lirih, seperti seseorang yang baru saja mengakui sesuatu yang sulit. "Bang Andi keberatan, tapi dia mengizinkan kamu tinggal di sini." Ada jeda. Seakan Dini berusaha menelan perasaan yang berkecamuk di dadanya. "Tapi kamu tinggal di sana." Dini mengangkat tangannya, menunjuk sebuah bangunan kecil di dekat pintu gerbang. Kirana mengikuti arah telunjuknya. Sebuah ruangan sempit berdiri di sudut halaman, seharusnya diperuntukkan bagi pos satpam. Dini menelan ludah. Ada perasaan bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Kirana telah datang jauh-jauh dari Jakarta, dengan harapan
dengan keberanian yang ia kumpulkan sepanjang perjalanan. Tapi kini, yang bisa Dini tawarkan hanyalah sebuah ruang sempit, nyaris tak layak disebut rumah. Dini menghela napas panjang. Ia kecewa pada abangnya, pada keadaan, dan lebih dari itu, pada dirinya sendiri. Dini sadar, ia tidak mungkin menentang abangnya. Abang Andi bukan sekadar kakak baginya. Dialah yang menggantikan peran ayah sejak mereka kecil. Saat anak-anak lain sibuk dengan buku pelajaran dan seragam sekolah, Bang Andi justru menggantung cita-citanya di tiang listrik jalanan. Memilih berhenti sekolah di kelas 3 SMP demi bekerja, agar Dini dan adik-adiknya tetap bisa melanjutkan pendidikan. Abangnya yang rela berpanas-panasan, memeras keringat, berkorban tanpa keluhan. Abangnya yang dulu berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk mengantarkan uang sekolah mereka. Abangnya yang menghadirkan kemewahan ini, rumah besar, halaman luas, dan kehidupan yang tak lagi dikejar oleh kekhawatiran hari esok. Bagaimana mungkin ia menentang seseorang yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya? Tapi di sisi lain, Dini juga memahami kekhawatiran itu. Bagaimanapun, Kirana adalah mantan narapidana. Bagi sebagian orang, gelar itu cukup untuk menempelkan prasangka. Dini tahu, abangnya bukan orang jahat. Ia hanya berhati-hati, terlalu berhati-hati. Dan Dini tidak bisa berbohong. Setiap sudut rumah ini bisa diakses oleh abangnya dari kejauhan. Sekalipun ia sedang di Jakarta, CCTV yang terpasang di setiap sudut rumah dengan setia mengirimkan laporan, seakan menjadi mata-mata yang tak pernah tidur. Setiap gerak-gerik di halaman, di teras, di ruang tamu, semua ada dalam genggaman Bang Andi melalui layar ponselnya. Dini menggigit bibir. Ia ingin melindungi Kirana, tapi ia juga tahu batasnya. Ini rumah abangnya. Dan di rumah ini, Bang Andi adalah hukum yang tak tertulis. "Kakak serius?" Suara Kirana terdengar penuh kegirangan. Dini tertegun. Ia mengira Kirana akan kecewa, akan menundukkan kepala, merasa ditolak, merasa tidak diinginkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Saya boleh tinggal di sana?" Lanjut Kirana, matanya berbinar-binar, seolah yang ditunjuk Dini tadi bukanlah pos satpam sempit, melainkan sebuah kamar hotel berbintang. Dini mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia paham sekarang. Bagi Kirana, bangunan kecil di sudut halaman itu adalah sebuah kemewahan. Jauh lebih mewah daripada kolong jembatan yang pernah menjadi atapnya. Jauh lebih nyaman dibandingkan sel-sel penjara yang dingin dan pengap. Tapi pos satpam tetaplah pos satpam. Tak ada ranjang empuk di sana. Tak ada pendingin ruangan, tak ada jendela besar yang menghadap taman, tak ada lemari kayu mahal seperti yang ada di kamar-kamar rumah ini. Hanya sebuah ruang sempit, sepi, dan nyaris tak layak disebut tempat tinggal. Tapi Kirana tersenyum lebar, seolah dunia baru saja memberinya sesuatu yang sangat berharga. Dan justru itulah yang membuat hati Dini semakin perih. Dini melangkah menuju pos satpam. Kirana mengikutinya dari belakang. Langkahnya pelan, ada sesuatu yang menekan dadanya. Begitu sampai, Dini membuka pintu dan memeriksa ruangan kecil itu. Udara pengap menyambut mereka. Sebuah dipan kayu teronggok di sudut. Tak berkasur, tak berselimut. Hanya kayu kosong yang keras dan dingin. "Keadaannya seperti ini. Bagaimana menurutmu?" tanya Dini, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Kirana mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, matanya berbinar. "Ini sangat bagus, Kak." Dini menoleh, heran.
Ini bisa saya jadikan alas tidur. Kirana menunjuk ke arah tumpukan kardus di sudut ruangan. Boleh, Kak. Dini tercekat. Tenggorokannya terasa kering. Boleh, jawabnya. Menelan ludah, menahan perasaan yang mendesak di dadanya. Kirana tersenyum, seolah-olah baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Nanti Mbok Sri dan Mbak Ayu akan membantu membersihkan, kata Dini. Suaranya mulai bergetar. Saya ke dalam dulu, ya. Ia berbalik, melangkah pergi dengan dada yang terasa sesak. Ada sesuatu dalam diri Kirana yang membuat hatinya nyeri. Sebuah ketabahan yang seharusnya tidak perlu dimiliki oleh seorang gadis seusianya. Kak, suara Kirana memanggil lembut. Dini berhenti, menoleh. Kirana tahu betul apa yang sedang dirasakan Dini. Ia bisa membaca kesedihan di wajah perempuan itu, bisa merasakan kegundahan yang berusaha disembunyikan. Kakak tidak usah sedih, kakak tidak usah khawatir, katanya, matanya berbinar penuh ketulusan. Semua ini jauh lebih mewah dari apa yang saya dapatkan sejak kecil. Dini terpaku. Kata-kata Kirana terasa seperti tamparan halus yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Tanpa pikir panjang, Dini merentangkan tangannya dan memeluk Kirana erat. Kirana sedikit tersentak, lalu berkata pelan, "Maaf Kak, saya kotor dan keringatan." Seakan takut pakaian bersih, Dini ternoda oleh debu yang melekat di tubuhnya. Dini tersenyum. "Kamu punya baju ganti?" tanyanya. Kirana mengangguk, lalu menggeleng. "Ada Kak, 2 pasang, tapi sudah kotor semua." Dini menghela napas. Ada sesuatu yang menusuk perasaannya mendengar jawaban itu. "Oke, kamu tunggu di sini, ya?" Dini berbalik, melangkah keluar. Kirana menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dan kini, ia sendirian di dalam pos satpam itu. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki rumah. Beberapa saat kemudian, 2 perempuan parubaya tiba di pos satpam, membawa sapu dan kemoceng. Mbok Sri dan Mbak Ayu. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bekerja. Sapu lidi menari di lantai berdebu, kemoceng menepiskan sarang laba-laba di sudut-sudut ruangan. Kirana, tanpa diminta, ikut membantu. Tangannya cekatan, seakan sudah terbiasa merapikan tempat-tempat yang tidak pernah benar-benar layak disebut rumah. Tak lama kemudian, Dini datang. Di tangannya ada beberapa pasang pakaian, masih terlipat rapi, lengkap dengan pakaian dalam wanita. Jelas masih baru. "Kamu mandi?" "Ya, ini baju ganti untuk kamu," katanya, menyerahkan pakaian itu ke tangan Kirana. Kirana terdiam sesaat, menatap pakaian itu dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sudah lama sekali ia tidak memegang sesuatu yang benar-benar miliknya. "Kamar mandi ada di sini." Dini menunjuk sebuah pintu kayu yang dari tadi tertutup. "Belum sempat kami bersihkan," kata Mbok Sri, merasa perlu memberitahu. Dini mengangguk. "Biar sekalian saya bersihkan." Ia melangkah ke dalam, membuka keran, membilas lantai dengan air bersih, memastikan tempat itu layak untuk Kirana. Saat kembali, ia tersenyum. "Mandilah. Setelah itu, istirahatlah." Kirana mengangguk pelan. Dini, Mbok Sri, dan Mbak Ayu pun pergi, meninggalkan Kirana sendirian di dalam ruangan itu. Sepi. Kirana memandangi pakaian bersih di tangannya. Tak ada yang tahu,
Di balik senyum kecilnya, ada sesuatu yang menghangat di sudut matanya. Kirana melangkah masuk ke kamar mandi. Tidak terlalu kotor, hanya ada debu di beberapa sudut. Sepertinya ruangan ini jarang digunakan. Ia menatap keran air di depannya. Bentuknya unik. Kirana mengernyit, mencoba memutar, menekan, bahkan mengetuknya pelan, seolah sedang berhadapan dengan teka-teki yang harus dipecahkan. Saat air akhirnya mengalir deras, ia tersenyum kecil. Ia berdiri di bawah pancuran, membiarkan air membasahi tubuhnya. Dingin, segar. 3 hari. 3 hari tanpa mandi. Terakhir kali ia merasakan air di tubuhnya adalah di sel sempit lembaga pemasyarakatan. Kirana menutup matanya. Ia membiarkan air itu tidak hanya membersihkan tubuhnya, tetapi juga menyapu pergi semua lelah, semua jejak perjalanan panjangnya, semua beban yang selama ini menempel di kulitnya seperti debu yang tak kasat mata. Selesai mandi, ia mengeringkan tubuhnya dan mengenakan pakaian bersih. Dini telah menyiapkan semuanya. Bukan hanya baju, tapi juga sabun, sampo, pasta gigi, sisir, bahkan pakaian dalam yang masih baru, lengkap. Kirana tersenyum. Ada sesuatu di dadanya yang menghangat. Ia kembali ke ruangannya, lalu mulai menyusun beberapa buah kardus di atas dipan kayu. Tumpukan kardus itu akan menjadi kasurnya. Ia menyusun lebih banyak di bagian atas, agar bisa menjadi bantal. Ketika akhirnya ia merebahkan tubuhnya di sana, sesuatu yang hangat menjalari hatinya. Betapa lembutnya tempat ini dibandingkan aspal jalanan. Betapa nyamannya dibandingkan lantai sel yang dingin dan keras. Dini mungkin melihat ruangan ini sebagai tempat yang menyedihkan. Tapi bagi Kirana, ini adalah sebuah istana. Ada dipan kayu, ada tumpukan kardus yang terasa empuk, ada jendela, bahkan ada kamar mandi yang bisa ia gunakan kapan saja. Kirana menarik napas panjang. Matanya menerawang ke langit-langit ruangan. Hatinya penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa punya tempat pulang. Kirana membenamkan wajahnya ke tumpukan kardus yang ia sulap menjadi bantal. Ia menghirup dalam-dalam aroma baju barunya, wangi sabun yang masih melekat di kulitnya. Semua terasa asing, tapi begitu menyenangkan, seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Matanya menerawang ke langit-langit. Tidak ada jeruji. Tidak ada suara pintu besi yang bergemuruh setiap kali dikunci. Tidak ada pengawasan ketat. Tidak ada batasan. Tidak ada ketakutan. Hanya ada dirinya di sebuah ruangan kecil dengan jendela yang bisa ia buka kapan saja. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kirana tersenyum kecil. Bagi orang lain, ini mungkin hanya pos satpam. Tapi bagi Kirana, ini adalah kebebasan. Ia tidak lagi tidur di bawah kolong jembatan, tidak lagi bertarung dengan dinginnya malam di emperan toko. Tidak lagi hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang terus menghakimi. Mata Kirana mulai terasa berat. Otot-ototnya melemas, lelah setelah perjalanan panjang yang seperti tanpa akhir. Di tempat yang sederhana ini, ia merasa lebih kaya dari siapapun. Lebih bahagia dari yang pernah ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Kirana tidur dengan tenang. Sahabat kisah kehidupan, bagaimana kelanjutan kisah Kirana? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di channel Kisah Kehidupan. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan
kisah inspiratif berikutnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini kepada teman serta keluarga yang membutuhkan inspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah kehidupan, karena setiap cerita layak untuk diceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.